Are you ready? Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Yasmin Hospital TV, Yasmin Podcast, Yasmin Squad. Kamu sehat, kamu keren. Tahukah kamu, rokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya. Dan 1,2 juta diantaranya ialah non-perokok yang terpapar asap rokok. Di Indonesia sendiri, Gen Z mulai merokok pada usia yang sangat muda. Lantas, ini bukan hanya permasalahan untuk orang tua kita saja, tetapi generasi kita. Di episode spesial kali ini, kita sudah kedatangan narasumber, sudah ada Mas Faras dan Dr. Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebelumnya Dr. Riri dan Mas Faras sudah Ya. berkenan untuk hadir ke podcast kita hari ini. Gimana kabarnya Mas Faras? Alhamdulillah masih baik. Baik. Dr. Riri? Alhamdulillah baik. Ya karena kan cuaca sekarang lagi hujan, terus tiba-tiba mendung Panas, gitu, lagi panas iya. ya dokter ya. Jadi nggak menentu ya dokter ya. Ini Mas Faras kelihatannya habis dari sekolah ini ya Mas ya? Iya, habis dari sekolah tadi. Langsung ke sini. Iya, langsung ke sini. Kelas berapa sih Mas Faras? Kelas 10. 10. Iya. Kesibukannya apa nih berarti? Belakangan Eh, akhir ini. Kebanyakan pelajaran ya. Tugas. Memang ya dokter kalau pelajar itu tugas ya dokter ya. Ini juga kali pertama Dinda ketemu dokter Riri, langsung Dinda ajak podcast dan langsung tag ini ya sekarang ya. Oke dokter, hari ini kita akan membahas mengenai rokok. Yang kita tahu bahwasannya rokok ini sudah menjadi hal yang lumrah ya dokter ya. Walaupun dikatakan lumrah mungkin miris ya dokter ya. Iya, Miris betul. sekali. Bahkan di Indonesia pun itu ada loh dokter yang perokok itu Dinda cari dari umur 10 tahun dokter. Ada yang kayak lebih kurang dari Kurang? 10 tahun ada, pernah ada. Miris sekali ya Iya, dokter ya. Betul. Nah, sebelum kita membahas selanjut tentang rokok ya dokter ya, Dinda mau tanya sebenarnya orang itu terkena penyakit paru tuh karena apa sih dok? Penyakit paru itu kan bisa dijadikan dua golongan, yaitu pertama yang penyakit karena infeksi, dan yang kedua karena penyakit bukan infeksi, non infeksi. Kalau sebagian orang kan mengetahui biasanya penyakit paru itu TBC, ya, kebanyakan TBC. Yang gejala itu batuk darah, terus sesak, panas, badannya kurus gitu kan. Sekarang kan orang kalau bilang paru, oh paru tuh sakit TBC. Sebenarnya ada juga penyakit-penyakit lain yang bukan penyakit infeksi, misalnya kanker paru, terus kemudian penyakit paru obstruksi kronik, yaitu penyakit paru yang ditandai dengan gejala ada penyempitan di saluran napasnya, gitu ya. Kebanyakan 3 itu sih penyakit paru. Oke. Mas Faris mau? Iya, Dok, saya mau nanya. Saya kan ada di lingkungan yang perokok aktif gitu ya. Iya. Itu kira-kira saya bisa terkena penyakit paru-paru tidak? Oh iya, bisa, karena kan memang rokok itu menyebabkan fungsi dari paru itu menurun. Jadi tapi nggak dalam waktu singkat ya biasanya. Dalam jangka panjang gitu. Ya, tapi sekarang ada juga rokok yang model sekarang yang vape itu ya. Iya, itu vape juga pods gitu ya dokter Iya. ya, rokok elektrik. itu ternyata juga bisa menyebabkan, tapi yang perokoknya ya bukan perokok pasifnya. Itu bisa menyebabkan tahu-tahu dia tuh sesak, terus bla 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 gitu ya, terus habis itu gagal nafas gitu. Maksudnya akhirnya masuk di ventilator. Ada juga kejadian seperti itu. Oke Gitu. dokter. Tapi sebenarnya bedanya sebenarnya apakah sama-sama berbahaya antara rokok dengan vape seperti itu dokter? Sama sih, sama. Cuman kan mungkin orang beranggapan kalau vape itu lebih aman ya sebagai pengganti Iya. rokok. Kebanyakan seperti itu kan. Karena memang baunya beda ya sama Iya, ada rokok. rasa-rasanya ya Ada dokter ya, rasanya, iya. betul. Tapi sebenarnya sama aja karena yang diakibatkan dari rokok itu asapnya. Jadi asap itu yang menjadi sumber dari penyakitnya. Misalnya pada penyakit paru obstruksi kronik, itu karena dibakar ya, dibakar rokoknya. Disumet, dibakar, dibakar Ya. ya, dinyalakan sehingga akhirnya kan terjadi asap. Nah, asap itu justru yang menyebabkan penyakit parunya itu, penyakit paru obstruksi kroniknya.
kalau pada kanker paru itu memang ada zat-zat dalam rokok itu yang berbahaya untuk badan kita gitu. Ya berarti sama-sama bahayanya ya dok Iya, ya. sama. Nggak ada yang mending POTS gitu, nggak ada ya dok ya. Sama-sama bahayanya gitu. Kalau Mas Farah seberapa sering sih kontak dengan perokok aktif? Jarang-jarang sih. Soalnya saya kan emang orangnya jarang keluar rumah gitu ya. Kalau misal seperlunya aja baru keluar. Ya gitu. Kadang waktu itu saya waktu keluar olahraga jogging nih, itu melewati rombongan bapak-bapak ngerokok di warung gitu. Pas kamu jogging. Iya. Oh iya. Berarti nggak terlalu sering ya Faras kontak dengan perokok aktif. Iya, nggak terlalu sering. Oke. Biasanya kalau misal nih anak zaman sekarang kan nongkrong ya dokter ya. Kalau nongkrong tuh ngopi, biasa sambil ngerokok. Nah, kalau Mas Faras tahu nih, teman-teman banyak nggak yang rokok gitu, Mas Faras? Lumayan sih. Kalau yang saya kenal ini lumayan banyak kayaknya. Berapa batang per sekali ngerokok tuh berapa tuh, Mas? Aduh, itu kayaknya 1 sampai 2 batang ya. Nggak sampai yang 1 pack habis gitu dalam sesi nongkrong nggak ya? Wah, kalau kayak gitu kan gawat ya dokter ya. Nah, ini kan biasanya lifestyle-nya Gen Z ini ya dokter, kalau ngopi sambil ngerokok. Nah, itu kombinasinya gimana, dokter? Kalau selama ini kan orang beranggapan kopi itu jadi obatnya rokok ya. Iya, betul. Jadi akibat rokok itu nanti bisa hilang dengan minum kopi. Iya. Padahal itu nggak ada bukti ilmiahnya sama sekali. Jadi kalau kopi itu memang baik kalau dia tidak pakai gula. Jadi kopi murni ya, kopi hitam yang murni itu memang ada antioksidannya. Tapi kemudian kalau udah dicampur dengan gula, dengan creamer dan sebagainya kan ya udah nggak tahu deh antioksidannya terus kemudian bagaimana kerjanya. Sedangkan kalau rokok ya kita udah tahu kan akibatnya seperti apa. Misalnya gini ya Mbak, ketika seseorang merokok itu kan asapnya masuk tuh ke dalam paru ya. Di dalam paru kita tuh kan ada istilahnya kayak rambut-rambut. Kalau di kedokteran bilangnya silia. Silia itu kayak kayak rambut gitu ya di dalam ini kan sebagai barrier, sebagai pertahanan terhadap benda asing yang masuk. Nah, ketika seorang merokok, maka si silia itu atau rambut-rambut yang ada di dalam saluran napas, itu nanti dia akan menipis, jadi gundul. Nah, akhirnya kan ketika dia gundul, si silia itu, maka ketika ada sesuatu yang masuk, benda asing yang masuk itu, dia tidak bisa ditangkap sama silia itu. Akhirnya kemudian dia bisa masuk ke dalam paru, gitu. Gitu. Berarti apakah efek yang kalau anak zaman sekarang rokokan tuh bikin rileks, bikin plong, itu dinyatakan secara medis atau bagaimana dokter? Secara ilmiah sih memang ada ya. Memang nikotin itu kan membuat seorang rileks, terus karena dia itu bisa berubah di otak menjadi dopamin gitu. Saya bisa kerja tuh lebih lebih strong gitu loh, lebih semangat gitu, mungkin ya lebih kuat. Kadang kan kalau pekerja kasar gitu ya, mereka lebih milih ngerokok daripada makan. Iya betul. Iya. Mending nggak makan ya dokter ya daripada ngerokok. Itu mungkin ada betulnya karena memang nikotin itu membuat seperti itu. Kemudian juga cara merokok itu kan katanya saya nggak pernah sih ya, cuma ngelihat itu ketika itu napasnya pakai penapasan perut ya, jadi sehingga lebih rileks gitu katanya seperti itu. Tapi itu kan kita tahu akibat jangka panjangnya, panjangnya kan nanti akan merusak paru-paru ya, terutama juga jantung dan juga penyakit kanker yang lain gitu. Baik, Dinda mau tanya nih, bagaimana sih pendapat dokter tentang kenapa sih kira-kira alasan anak muda mau ngerokok itu apa ya dokter ya? Iya. Kira ya dokter. Kalau circle saya kan bukan anak muda ya, tapi sepanjangnya saya tahu mungkin itu bisa ada, namanya anak kan mencontoh orang tua ya, bisa ya. Mungkin melihat orang tuanya perokok, bisa pertama itu. Kemudian circle lingkungannya itu juga mungkin perokok. Kemudian kita tahu kegiatan-kegiatan anak muda itu disponsori juga oleh pabrik rokok. Ya, misalnya kayak konser-konser, musik dan sebagainya ya. Itu kan juga, nah di situ dibagikan lah itu ya, rokok gratis gitu. Biasanya di konser gitu. Iya, itu salah satunya seperti itu. Jadi kalau misalnya
lingkungannya sudah seperti itu, biasanya kan anak muda itu nggak mau beda ya dengan temannya, sehingga akhirnya mulailah mencoba, mungkin sekali dua kali batuk-batuk dan tidak nyaman ya, tapi mungkin setelah itu karena ada nikotinnya itu dan merasakan kenikmatannya sehingga akhirnya terjadi adiksi atau ketergantungan. Oke, mungkin dari Mas Faras mau tanya apa nih Mas Faras, atau mungkin pengalaman Mas Faras entah konser, entah apa di tempat keramaian gitu ya dokter ya, mungkin ya dokter? Aduh, kayak saya jarang-jarang di tempat keramaian gitu. Oh gitu, jarang. Iya. Dok, saya mau nanya nih, ciri-ciri orang yang perokok aktif itu kayak gimana sih sebenarnya? Oh, ciri-cirinya maksudnya kalau dia ngerokok terus gitu ya, mungkin bisa dilihat dari agak apa namanya bibirnya Bibirnya agak menghitam. Menghitam, terus mungkin ada bekas-bekas nikotin, giginya juga menghitam gitu. Terus ini apa, kuku-kukunya itu juga kayak agak hitam, mungkin nggak hitam banget ya, tapi kebiruan lah gitu ya, nggak seger gitu. Berarti dari bibir menghitam, terus mungkin dari kulit dokter? Kalau kulit, kalau alam ya nggak tidak perhatikan sih, mungkin sampai sebegitunya. Tapi ya itu kalau yang bisa kita lihat tuh bibir sama kuku tuh, biasanya gigi juga. Oh iya, mungkin bisa nih dokter dijelaskan ke Squad Sehat. Secara singkat aja dokter, kandungan apa sih yang dalam rokok dan bagaimana tuh pengaruhnya jika masuk ke dalam tubuh? Ya. Sebenarnya di rokok itu kan ada 4.000 zat kimia yang berbahaya ya. 4.000 zat kimia tuh. Kalau kita browsing kan gitu ya. Bahkan bisa diibaratkan satu batang rokok itu bisa sama dengan isinya satu gudang yang isinya tuh ada alat untuk bikin ban roda mobil apa segala macam. Kandungannya itu juga dokter. Iya, jadi nggak tahu deh, pokoknya zat-zat yang berbahaya. Kemudian juga ada yang menjadi penyebab kanker. Tapi memang yang paling penting dari yang menyebabkan relaks di rokok itu adalah nikotin itu. Terus kalau yang lain-lain sih mungkin kayak saus itu kan, istilahnya kan ada saus ya. Itu memang rahasia dari pabriknya. Jadi mereka tidak mengungkapkan apa sih itu sehingga menyebabkan kenikmatan untuk perokoknya. Padahal ya dokter, kalau kita lihat di bungkus rokok itu sudah ada fotonya loh ya. Foto-foto dari mungkin ya penyakitnya tuh udah nggak tertolong lagi loh dokter. Bahkan sudah ada menyebabkan ini dan ini, tapi masih terjual laris ya dokter ya. Nah itu balik lagi ke kitanya ya dokter ya. Betul. Bahkan sekarang juga banyak yang isi vape yang ada rasa-rasa seperti itu ya dokter. Jadi banyak sekali nih pengguna vape gitu. Ya. Baik dokter. Dan ini ya Mbak Dinda, tidak terbatas. Selama ini kan kesannya itu yang merokok tuh laki-laki ya. Iya. Nah itu sekarang udah mulai deh, terutama kota-kota besar. Itu perempuan bahkan yang ini ya pakai juga banyak tuh yang rokok. Karena saya juga punya anak Gen Z kan, itu dia teman-temannya juga smoker. Wah, umur berapa nih anaknya dokter Riri Gen Z nih ya? Anak saya tuh umur 21. Teman-temannya itu sama kita dokter. Iya. Teman-temannya tuh juga smoker. Sampai saya berpesan ya, awas loh kamu jangan sampai ikut kan, karena takut ya. Untungnya dia kemudian mengatakan, oh saya baunya aja udah nggak tahan. Jadi kalau dia temennya tuh udah mulai mau ini, utama vape tadi itu Mbak. Nah itu dia udah wanti-wanti. Terus dia juga udah browsing ya, kalau akibat rokok tuh nanti di kulit seperti apa. Yang biasa kan kalau perempuan kan ini yang perhatikan itu ya, kulit dan wajah ya dokter. Seperti itu. Nah dia udah tahu kalau aku dekat sama perokok pasif, akibatnya nanti bisa ke kulit, bisa ke rambut dan sebagainya. Jadi dia khawatir gitu. Jadi kalau dia sama temennya udah mau ini, dia bilang jangan, aku ada nggak mau kalau sama dia nggak boleh ngerokok. Iya karena biasanya dari pertemanan ya dokter ya, lingkungan pertemanan gitu ya. Mas Faras tapi nggak pernah diajak, ayo Faras rokok, gimana? Nggak pernah kan ya? Itu dulu pernah sih. Oh dulu pernah, terus gimana kamu cara menanggapi teman yang seperti itu? Langsung saya tolak ya, mentah-mentah. Oh iya gitu. Ini contoh yang baik ya dokter. Biasanya kalau anak laki ya, itu nggak rokok nggak gentle katanya gitu dokter. Nggak join tuh nggak gentle dokter. Nah dokter mau tanya nih dokter, apa bahaya jangka panjang dari merokok khususnya anak muda? Yang jelas pertama kantongnya terkuras ya. Iya. Mending dipakai jajan ya dokter ya. Mending kalau ya beli yang lain-lain manfaat ya. Iya.
Terus kemudian yang kedua ya menyebabkan ketergantungan kan, akibatnya mungkin nanti masa depannya istilahnya deposito ya, deposito penyakit nanti akhirnya kan. Kalau penyakit infeksi itu juga lebih mudah terjadi apabila seseorang merokok. Karena tadi itu kan ketika merokok itu dia merusak barrier pertahanan imun ya seseorang, sehingga lebih gampang untuk terkena penyakit infeksi gitu. Pertama itu, terus kemudian kalau kanker dan PPOK tadi itu memang jangka panjang, kenanya tuh biasanya jangka panjang. Tapi yang jelas nggak ada manfaatnya deh kayaknya ya kalau merokok. Iya, mending dipakai yang lain ya dokter, beli baju gitu ya dokter ya. Menabung lebih baik seperti itu. Apakah nikotin itu bisa terjadi dalam waktu singkat dokter? Akibatnya ya. Iya. Kalau yang vape itu kayak selama ini ada kejadian, tidak banyak sih, tapi kan sudah ada kejadian yang tiba-tiba jadi gagal nafas, itu ada. Kalau perokok yang rokok jadul itu emang sih belum ada terbukti ya, sampai mungkin kan rokoknya kan sedikit-sedikit, tapi yang jadi itu tuh vape-nya itu yang justru berbahaya. Ya. Mas Faras, ada yang mau ditanyakan sama dokter? Mungkin pengalaman Mas Faras boleh, pengalaman dari teman juga boleh. Sebenarnya saya mau nanya, kalau misalkan perokok aktif itu dia mau berhenti, itu ada caranya nggak dok? Ya itu juga menjadi permasalahan ya dokter ya. Gimana pertama ya harus diniatkan benar ya, berniat benar, terus menyadari di dalam alam bawah sadar. Betul, karena susah sekali dokter. Kalau ini rokok tuh sangat berbahaya untuk kesehatan, sehingga kemudian nanti biasanya ada konseling dan sebagainya. Kalau misalnya, dan harus ganti circle sih sebaiknya ya, karena ketika seorang merokok terus dia kembali ke circle yang lama, itu dia nanti juga bisa terpengaruh. Misalnya kalau misalnya kalau ada pengajian lah ya, pengajian gitu kan, kadang-kadang kan habis ngaji terus merokok gitu ya. Nah itu akhirnya kan kepingin karena itu tadi tergoda sama teman-temannya. Itu kalau saya sarankan kalau emang dia berhenti, ikut konseling, dia sebenarnya ada ya, ikut konseling, kemudian karena efek dari nikotin tuh apabila diberhentikan secara mendadak tuh juga ada efek negatifnya. Misalnya dia yang tadinya gampang berkonsentrasi dengan rokok, terus jadi susah, nggak bisa mikir gitu katanya. Berarti lelet gitu ya dokter ya? Ya karena efek nikotin tadi kan terbiasa dengan nikotin, terus berhenti, akhirnya itu jadinya nggak bisa mikir, nggak bisa konsentrasi. Kemudian nafsu makannya mungkin meningkat, biasanya kalau udah nggak ngerokok. Karena kan biasanya orang merokok jadi nggak makan. Iya, kalau nggak habis makan ngerokok, kan itu aja ya dokter yang muternya itu. Biasanya nafsu makan meningkat. Jadi tetap sebaiknya sih konseling, ikut konseling dan punya teman-teman yang sesama bukan perokok. Circle yang sehat gitu ya dokter ya. Betul. Iya, kalau pandangan dari Mas Faras tentang teman-teman yang merokok seperti apa nih? Sebenarnya banyak dampak negatifnya ya kalau dari teman-teman yang merokok ini. Pendapat saya gimana ya ngomongnya? Ketika susah kamu melihat dibilanginnya tuh susah tuh Kak. Padahal kamu sudah pernah ngasih tahu nggak sebelumnya kayak mungkin rokok bahkan gini, membuat kamu seperti ini kamu sudah pernah gitu, ngasih udah tahu? dijelasin panjang lebar. Tetap. Tapi masih tetap dilakuin. Ya gitu ya dokter ya, memang harus dari dirinya sendiri ya dokter ya. Iya, harus diniatkan betul-betul. Iya. Nah ketika Mas Faras menghirup asap rokok dari teman-teman sekitar, pernah nggak merasakan entah pusing, terus atau batuk-batuk gitu Mas? Batuk-batuk. Batuk-batuk? Iya, sama kayak seret gitu buat nafas. Nggak enak. Maksudnya ini sih kalau ada yang merokok, kita tuh bisa loh ngomong, tolong ya jangan merokok misalnya. Kalau zaman saya dulu waktu masih sekolah ya, itu kan saya naik kendaraan umum ya, misalnya di zaman dulu tuh di Surabaya ada namanya Bemo ya, kalau di sini mungkin namanya Lin itu ya. Kuning-kuning Lin. Iya, itu ada yang ngerokok di dalam situ, ya Allah saya punya. Banyak sih dokter. Kok nggak punya rasa empati ya terhadap orang lain. Jadi, bahkan yang lebih mirisnya ya dokter,
banyak juga yang merokok di sekitar anak kecil. Ya itu. Anak bayi loh dokter ya. Sambil ngomong ya mungkin ya. Bapaknya ngomong anaknya Iya, gitu sambil ngerokok. sambil ngerokok gitu. Oke, mungkin ada nih dari teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada dokter Riri seputar rokok. Siapa yang mau bertanya mungkin boleh? Saya dokter. Kalau pasien, ada nggak sih pasien dokter Riri yang gara-gara rokok terus paru-parunya itu parah gitu dokter? Terus akhirnya beliau stop rokok, itu ada nggak dokter? Cerita tentang pasien dokter. Iya. Kayaknya ada. Kalau stopnya saya nggak tahu ya gimana ya, karena kan yang saya tahu nih pasti saya tanya merokok atau enggak, karena kan penyakit-penyakitnya memang berhubungan dengan rokok. Itu kebanyakan mereka setelah kalau waktu ditanya merokok nggak Pak? Nggak ngaku gitu. Terus dulu, iya dulu berapa tahun yang lalu atau baru berapa bulan, berapa minggu. Gitu. Jadi kalau ditanya merokok enggak pada saat itu, tapi sebelumnya mungkin perokok. Terus Enggak pada saat ditanya. Terus setelah itu mau berhenti, biasanya mau waktu sakit, tapi nanti kalau udah sembuh, misalnya kena TBC gitu ya, TBC terus berhenti merokok. Nanti setelah sembuh, berapa tahun kan ketemu lagi tuh, 2 tahun, datang lagi dengan sesek lagi. Terus saya tanya, gimana Pak? Merokok, iya. Jadi balik lagi, ngerokok lagi setelah sembuh. Tapi ada juga sih sebagian yang memang berhenti, ya berhenti seterusnya. Gitu. Tapi ada nggak dokter yang kalangan anak muda kayak kita ini? Banyak? Alhamdulillah enggak sih. Kalau kecuali yang ini, yang TBC kan kebanyakan penyakit infeksi ya. Kalau anak-anak muda itu memang ada yang kebanyakan ya kalau laki-laki merokok, kebanyakan seperti itu ya. Miris ya dokter yang lihat itu ya dokter. Harus dikasih tahu bagaimana lagi ya dokter ya, padahal di bungkus rokok sudah dikasih tahu, tapi tetap aja dibeli dan laris ya dokter. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Dokter, tadi katanya di rokok itu ada nikotinnya ya. Terus apakah bisa ketergantungan kalau misalnya cuma nyoba 1-2 aja gitu? Mungkin kalau 1-2 kali, kalau hisapannya nggak habis itu mungkin enggak ya. Maksudnya kalau pertama kayaknya tidak sampai seperti itu. Kalau cuma awal-awal, ya nggak sampai ketergantungan. Berarti kan ada yang namanya perokok pasif dan aktif. Nah, dampak perbedaannya tuh apa dokter? Selama ini, kalau ini ya, memang kalau di data itu memang yang perokok aktif itu lebih banyak akibatnya ya. Akibat merokoknya itu lebih banyak terdampak. Tetapi yang perokok pasif juga bisa karena mereka itu kan, terutama yang rokok filter ya, itu kan di dalam rokok itu kan ada istilahnya mainstream dan side stream. Yang maksudnya itu mainstream itu yang asap utamanya, yang ini utama di rokoknya. Kalau yang side stream itu kan yang sisa pembakarannya. Nah, yang perokok pasif itu mereka dapatnya yang side streamnya itu kan, sisa pembakarannya. Nah, itu kan nggak ada filternya. Nah, kalau misalnya kalau yang perokok yang pakai filter itu mereka dianggap inilah agak aman lah ya, karena menghisapnya kan ada filternya. Sedangkan yang perokok pasifnya tuh nggak ada filternya. Jadi sebenarnya lebih berbahaya yang perokok pasif sebenarnya. Tapi mungkin selama ini juga misalnya suami merokok, istri enggak gitu ya. Nah, itu kan bisa terjadi istrinya itu kena dampak dari rokok pasifnya kan gitu ya. Nah, ternyata juga rokok itu walaupun tidak dibakar, tidak dihisap, dia juga bisa menempel di baju, di kulit dan sebagainya ya. Sehingga kan kadang ada saya tanya ya, ini yang di rumah ada yang merokok, ada suami ya, tapi merokoknya di luar gitu. Tapi dalam hati saya gini, sebenarnya walaupun si bapak itu merokok di luar, dia itu tetap meninggalkan sisa-sisa jejak-jejak ya dokter ya di baju. Mungkin dia pulang terus mungkin gendong anaknya atau gimana, jadi tetap aja bisa terjadi akibat dari rokok itu, asap rokok. Berarti akibat dari rokok bukan sekali rokok langsung di situ kena penyakitnya, bukan ya dokter ya, tapi jangkanya panjang. Betul ya. Oh ya, Mas Faras, ada nggak atau pernah nggak Mas Faras menegur teman yang sedang merokok di samping Mas Faras gitu? Kalau di samping pas itu enggak ya, tapi mungkin pas teleponan itu dia ngerokok, itu saya bilang matiin rokoknya kalau misalnya lagi
Apa ya waktu saya bilang? Mungkin atau pas kumpul-kumpul gitu, Mas Faras? Iya, pas kumpul-kumpul juga pernah. Waktu itu ngidupin rokok. Terus saya bilang, itu rokoknya matiin gitu. Soalnya ada saya kan posisi di sana, nggak enak. Itu dia nggak dimatiin tapi keluar buat ngerokok. Jadi ya sama dengan merokok juga ya dokter ya. Ini memang sudah menjadi lifestyle ya dokter. Kalau mau kita rubah juga, wah, sebenarnya ini sih menurut saya juga harus ada peran dari pemerintah ya, pemerintah kabupaten. Misalnya dengan mengeluarkan peraturan apa itu namanya, perbub ya, perbub gitu kali ya. Jadi untuk perokok itu ada tidak diperbolehkan di tempat-tempat umum, harusnya kan seperti itu. Atau mungkin di pemerintah pusat, misalnya di rumah sakit nih nggak boleh sama sekali merokok. No smoking area gitu ya dokter ya. Betul. Terus di tempat-tempat area ibadah dan sebagainya. Saya juga pernah lihat tuh di pinggirannya masjid itu mereka ngerokok gitu kan. Itu suatu, menurut saya kan nggak sopan ya. Iya. Gitu. Terus di tempat ibadah soalnya dokter. Iya, jadi ada terus kemudian juga kasih denda lah, kasih punishment gitu ya. Jadi kalau ngerokok itu dendanya sekian gitu. Harusnya ya kalau memang benar-benar serius. Dan yang kedua, jangan terima sponsor rokok gitu. Kalau kita memang serius untuk menyelamatkan generasi muda. Jadi misalnya kalau di kota-kota nih ya, terutama kota-kota besar, itu kan tuh dari mulai masuk sampai acara-acara event besar dokter. Enggak cuma event besar Mbak, di jalan-jalan itu loh, di jalan-jalan itu kan ada pelang-pelang itu. Sponsor yang di atas-atas itu. Nah, itu kan ketika orang melihat itu namanya nama buah-buahan lagi kan. Iya. Apa hubungannya buah sama rokok itu juga. Kemudian di megatron ya, harusnya juga kalau kita serius untuk jangan sampai merokok itu janganlah dipasang iklan-iklan di situ. Karena itu kan juga bisa memotivasi orang kan. Iya. Ini ada suatu perbandingan tapi ini di Amerika ya. Di Indonesia mungkin belum sampai penelitiannya seperti itu. Jadi ternyata rokok, dana yang dikeluarkan untuk rokok dan penyakit akibat merokok itu lebih besar dana untuk pengobatan akibat merokok gitu. Jadi ini pajak yang didapatkan dari rokok dengan akibat dari merokoknya itu justru lebih besar akibatnya daripada pajak yang dikeluarkan. Kan selama ini memang cukai rokok itu kan sangat kayak menggiurkan mungkin ya, banyak dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Tapi ternyata penyakit akibat merokoknya itu lebih parah daripada pendapatan yang didapatkan. Gitu sih Mbak. Berarti lebih baik menghindari merokok ya dokter ya. Mungkin sebelum kita menuju ke tips-tipsnya, Mas Faras atau dari teman-teman mau tanya? Sebelum kita mau menuju ke tips-tipsnya nih ya dokter ya. Mas Faras, ada yang mau ditanyakan? Sudah kayaknya, udah terjawab semua tadi. Nah, dokter, ini kan mungkin Squad Sehat ketika mendengarkan ini langsung, oh iya, kayaknya aku mau mengurangi rokok. Nah, dari dokter sendiri, tips dan harapannya untuk Gen Z di luar sana yang masih bandel merokok ya dokter. Ini ya gimana nih dokter? Itu tadi ya, kembali diniatkan untuk segera berhenti merokok karena kita tahu akibat-akibatnya. Kemudian juga jangan dianggap merokok itu sebagai suatu lifestyle gaya hidup yang keren gitu ya, tapi itu tidak sehat. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok, sehat ya. Ya, sehat. Ya, sehingga bisa memotivasi untuk berhenti merokok. Gitu sih yang dari lingkup yang kecil dulu, dokter. Ya, saya kira gitu sih. Terus kalau nggak bisa berhenti mungkin konseling ya, konseling di rumah sakit Yasmin. Iya, boleh. Mas Faras, harapannya apa nih untuk teman-teman di luar sana? Harapan saya buat teman-teman yang masih merokok sebaiknya berhenti dari sekarang. Karena penyakitnya itu bukan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ketika di saat usia tua nanti. Sudah? Terima kasih Dokter Riri dan Mas Faras atas waktunya. Wah, hari ini kita belajar banyak banget ya dokter ya. Terima kasih, semoga nextnya kita bisa ngobrol lagi atau dengan Mas Faras lagi, boleh? Terima kasih dokter dan Mas Faras. Nah, tadi kita sudah dengar sendiri kan bagaimana rokok itu merusak tubuh. Nggak cuma tubuh kita aja dokter ya, tapi juga yang lain juga ikutan. Jadi ini ada di tangan kalian. Mau sehat terus atau
berhenti dari sekarang. Saya Dinda Aspara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.